Ya, terus kemudian beliau pemiliknya itu, wah berarti kalau belajar saya nggak nanggung gajinya. Oh, mboten Pak, gitu. Nggak usah digaji ini. Terus kalau damelaken rutinan, setiap 1 bulan sekali, setiap malam Ahad pon. Dan kadang itu ya namanya anak muda, bahkan ada yang belum pernah nyantri, itu masih minim etika dan moral. Dan itu bagus. Baik friend, kali ini tim dari warga sekitar OTW sedang berada di markasnya Majelis Sholawat Bangun Jiwo, tepatnya di Pondok Pesantren Baitus Salam di Simbar. Seperti apa keseruan dan obrolan kami bersama ketua atau pengurus dari tim Majelis Bangun Jiwo? Saksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kami Petugas Warga Sekitar dari Banyuwangi 24 jam. Kali ini saya sendiri karena mungkin lagi berhalangan Mas Rijal, ya Mas Ren. Mungkin sebenarnya ada teman kami satu lagi namanya Mas Rijal, lagi ada halangan, jadi nggak bisa sampai di sini. Baik, kali ini saya dan kru warga sekitar ada di markas atau kediaman Majelis Sholawat Bangun Jiwo, yang mungkin buat friend-friendku di rumah ya beberapa bulan ke belakang lah mungkin tidak asing dengan wajah beliau-beliau ini. Yang pertama ada Gus Ulin. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Sama Gus Adam, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat. Bisa mungkin ini friend, Gus Ulin dan Gus Adam ini adalah pengurus atau bisa dikatakan ketua gitu, ketua dari Majelis Sholawat Bangun Jiwo. Ini lokasinya ada di mana? Ada di Simbar. Oke. Masuk Kecamatan Ciluring ya? Oke. Masuk ke Kecamatan Ciluring. Untuk mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Gus Ulin. Baik, terima kasih waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Untuk teman-teman yang saya banggakan, terima kasih dari Mas Dharma. Mas Dharma sudah mau mampir ke markas Kami yang terima kasih Majelis Baitus Salam mampir. Majelis Bangun Jiwo yang tepatnya berada di Simbar Tampo, Pondok Pesantren Baitus Salam. Dari Mas siapa tadi? Mas Dharma ingin kami memperkenalkan mungkin cuma jenengan yang belum kenal Mas. Ya mungkin biasanya teman-teman dari teman-teman media itu tanya ketemunya siapa, orangnya yang mana, biasanya seperti itu biasanya. Sebenarnya kalau ketua dan pembimbing atau namanya apa ya, pendiri lah, pendiri justru Gus Adam beliau ini. Sebenarnya kalau saya sih cuma apa ya, membantu mengawal aja lah. Jadi pertama begini, dulu itu saya waktu di pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Yanduul Quran Kudus. Oh, di Kudus. Tepatnya itu di pondoknya almarhum Simbah Yai Arwani, yang saat ini diasuh oleh beliau
Simbah Yai Muhammad Uli Nuha Arwani dan Simbah Yai Ulil Albab Arwani. Waktu itu saya mondok di sana sekitar tahun 2011-an atau 2010, 2011 waktu itu masih di sana. Kemudian Gus Adam ini tiba-tiba menghubungi saya, Mas, saya carikan tempat untuk apa itu belajar bubut misalnya, belajar bubut atau membuat hadrah itu, pabriknya. Loh, ada apa? Aku pengen belajar. Loh, gak mau doa, gak ngaji sampai? Enggak, saya ingin belajar itu. Ya udah. Kemudian beliau ini datang ke pondok di Kudus. Waktu itu kalau nggak salah awal Ramadan, saya ingat betul awal Ramadan. Saya juga sudah mendapatkan informasi dari teman-teman yang rumahnya Jepara itu punya teman produksi terbangan. Kemudian saya juga berkoordinasi kepada pemilik pabrik tersebut, ingin menitipkan adik saya ini ingin belajar. Oh ya, nggak apa-apa. Akhirnya awal Ramadan itu beliau Gus Adam ini datang ke Kudus, ke tempat saya, terus kemudian saya antar ke tempat produksi terbang itu. Yang di Jepara itu? Yang di Jepara itu tepatnya di mana, Gus? Teng Bateh Gede. Bateh Gede. Oh, Teng Bateh Gede. Kalau saya kayaknya arahnya itu dari Pondok Kudus itu justru ke utara, arah Kendawi. Kendawi. Terus kemudian saya antar ke sana awal Ramadan. Saya antar ke sana, saya titipkan kepada pemiliknya yang punya produksi itu. Saya titip, ini adik saya mau ikut belajar. Belajar untuk membuat itu ya, membuat terbangan. Iya, terus kemudian beliau pemiliknya itu, wah berarti kalau belajar saya nggak nanggung gajinya. Oh mboten Pak, gitu. Nggak usah digaji ini. Itu sih kok ikut-ikut pulang-pulang bisa buat sendiri pun udah alhamdulillah ya. Tapi sekarang kan produksinya juga sudah ya, lumayan makanya jalan. sekarang bisa produksi sendiri. Saya ingat betul di sana itu selama Ramadan full ya Gus ya. Oke. Selama 1 bulan Ramadan itu di sana. Belajarnya itu berarti selama 1 bulan? Iya, 1 bulan itu belajar. Kadang-kadang 1 minggu sekali saya main ke tempatnya. Yang di Jepara itu? Saya main, wah mau tengok adik lah masih hidup apa enggak gitu. Tengok. Mohon maaf Gus, kalau Gus Adam sama Gus ini rentan berapa tahun? Kalau kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Oh, 2 tahun. 2,5 sampai 3 tahun. Berapa saudara? Dari 6 bersaudara. Oh, dari 6 bersaudara. Ini yang adik pas ya? Adik pas, bawahnya ini. Pas dari bawah saya. Makanya dulu waktu saya di pondok ya seringnya sama saya, main-main ya sama saya dulu. Sering kita main. Iya. Berarti untuk kalau Gus Adam sendiri berarti nggak mondok berarti Gus sendiri? Nggih, teng Jepara riyen mboten mondok kula, Mas. Oh, mboten mondok. Nggih, cuma saderenge teng Jepara riyen nggih nate mondok tengan teng Jogja teng Magelang. Oh, teng Magelang. Ya, memang sebelum ke Jepara itu beliau sudah pernah mondok di Magelang, itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahunan. Di sana juga memang karena kesenangannya itu hobinya musik, Mas. Oh, musik. Jadi waktu di Magelang, mondok di Magelang itu ya memang sudah mulai senang musik, main aja itu. Sampai di sana juga pengen belajar kan. Sebetulnya dekat pondok Magelang itu ada produksi terbang itu. Tapi orangnya itu agak gimana ya, agak tidak mau menerima orang yang belajar. Tidak mau mengajarkan. Nah, makanya dia terus akhirnya hubungi saya, suruh carikan. Apalagi kalau Jepara itu terkenal di situ memang tempatnya untuk industri, iya, industri ukir dan sebagainya itu memang tempatnya Jepara. Akhirnya saya antar ke sana. Tetap full 30 hari, terus hari raya itu kita pulang bareng gitu sih. Itu berarti tahun 2011 salah. Berarti 2011 itu sudah di sini ya Gus ya? Sudah fokus di Banyuwangi gitu. Sudah fokus di Banyuwangi. Terus kalau Pondok Baitul Salam. Okay. Kalau Pondok Baitul Salam, Pondok Baitul Salam itu pendirinya
almarhum almarhumullah Iya. ayah saya Bapak Yai Suleh Mansur itu didirikan sekitar tahun 1980-an. 1980-an. Waktu itu Abah juga baru pulang dari pondok pesantren Kudus yang saya mondok di situ juga. Itu baru pulang dari situ. Terus kemudian pulang ke sini mulai ada ikut yang ingin ikut ngaji. Waktu itu pertama ada 2 santri itu Mas, apa namanya, duduk itu apa, ngelaju. Ngaji itu ya kalau waktu ngaji berangkat, nanti setelah ngaji Rumahnya pulang. mana itu, Gus? Kalau rumahnya ada yang dari mana ini, Karangrejo, terus kemudian ada yang dari Purwodadi Jajak. Oh, nggih. Dari situ. Berarti masih ikut Banyuwangi ya? Nggih. Terus kemudian mulai banyak ada yang ikut ngaji, akhirnya Abah membangun rumah di sini. Waktu sebelum di sini kan ikut orang tua di timur sana, agak ke timur rumahnya. Oh, maaf, yang pondok yang itu? Bukan, Masih yang dari selatan. Oh, yang dari selatan. Nggih. Sekarang masih ada sih rumahnya Mbah itu. Terus kemudian dikasih tanah di sini, bangun rumah di sini. Tapi belum bisa bangun pondok, Mas. Masih bangun rumah saja. Itu sudah mulai ada santri yang ingin menetap. Awal mula ada rumah ini berarti ya? Rumah yang selatan. Oh, yang selatan, yang di Nah, masjid itu ya? selatannya masjid itu ada rumah. Itu justru rumah pertama kali Abah membangun rumah di situ. Dan belum bisa membangun asrama pada waktu itu. Tapi sudah ada santri yang kepingin menetap di sini. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, rumah itu dipakai bareng-bareng, Mas. Rumah cuma ada, rumahnya kamarnya ada 3 kalau nggak salah, itu kecil-kecil. Akhirnya yang kamar yang paling depan itu digunakan untuk santri. Jadi Abah itu satu rumah dengan para santri waktu itu. Sekitar tahun 80, 81, 82 sekitar itulah. Sampai akhirnya masyarakat Jimbar ini yang awal mulanya abangan, orangnya itu rata-rata non muslim. Gitu. Udah mulai banyak yang Islam. Akhirnya masyarakat ini membangun masjid ini. Masjid sebelah rumah ini. Masjid yang ada di Pondok Pesantren Baitul Salam itu juga atas apa namanya kerjasama dengan masyarakat. Swasembada. Iya. Iya. Terus itu Gus Adam ngapunten. Nggih. Soalnya kayaknya pada introvert Gus Adam. Diem. Padahal yang ini lebih tahu, lebih pakemnya di musik sebenarnya malah Gus Adam mungkin. Untuk Gus Adam, awal mula terbentuknya Majelis Sholawat Bangun Jiwa itu seperti apa sih, Gus? Larian nganu, Mas. Riyen kula awal mula ceritane ngeten. Riyen kula sering di nganu to, Mas. Dijaluki tulung kan nglatih mriko. Oh, terbangan itu. Ah, nggih. Dimintai latih di mana-mana. Dimintai nate, terus mantun niku kula kempalaken, Mas. Sing pun saged-saged niku pun kula kempalaken. Terus kula damelaken rutinan. Oh, rutinan. Nggih. Setiap minggu apa? Setiap 1 bulan sekali, selapan sekali, setiap malam Ahad pon, Mas. Nggih. Setiap malam Ahad pon. Dan niku setiap malam Ahad pon niku agendane nggih sholawatan ngoten niku Maulid Simtuduror niku sing diwaos. Oh. Nggih. Ujung sana. Tapi pindah-pindah ngoten lho, Mas. Nggih. Terus sampai dikenalnya sebagai Bangun Jiwa yang sekarang itu, awal mulanya gimana itu? Soalnya sekarang kan nama Bangun Jiwa kan lagi emang benar-benar, apalagi khususnya di Banyuwangi Selatan lagi, itu emang lagi benar-benar jadi tontonan masyarakat, sekaligus ngaji bareng buat masyarakat selatan bareng. Itu pripun Gus, awal-awal itu? Monggo, Gus. Sebenarnya belum lama ini Majelis Bangun Jiwa itu namanya cukup diterima dan dikenal oleh masyarakat. Belum lama. Ya berbarengan dengan maraknya sholawat di Banyuwangi ini sebenarnya. Nah, awal mulanya yang masih rutinan-rutinan itu belum banyak, yang pengunjungnya itu belum banyak. Bahkan dulu waktu rutinan itu selalu dikawal oleh
Mbah Yai Sokeh, Oh, dikawal terus. Beliau yang mau itu, kita ini yang bermain apa itu sholawatan seperti itu waktu awal-awalnya seperti itu. Sampai beliau meninggal itu masih belum lama ini. Kemudian di Banyuwangi mulai marak sholawat ini sekitar tahun mulai 2022 2023 2022 sekitar ini. Maka Bangun Jiwa pun akhirnya lama-lama juga pengunjungnya mulai banyak yang menerima, banyak alhamdulillah juga banyak yang mulai mengikuti dimanapun tempatnya. Waktu itu juga masih sistemnya rutinan satu selapan sekali. Lama-lama juga ada yang ingin menghadirkan, ada yang ingin mengundang lah istilahnya, mengundang. Kemudian dilanjutkan oleh siapa itu Mas saya yang putra Mbah Yai Sokeh yang nomor 2 itu Mas Hasan. Oh, Mas. Yang sekarang ini sampai sekarang masih menjadi Khatibul Majelis, pemimpin majelis itu kan beliau itu. Mulai setelah Abah meninggal itu kemudian Bangun Jiwa kan yang memimpin beliau, yang mengawal beliau. Sampai sekarang ini alhamdulillah banyak yang mengikuti, banyak yang suka, banyak yang kemanapun kami bersolawat jamaah mengikuti, alhamdulillah. Semoga beliau ini siapapun jamaah yang mengikuti kita atau mengikuti majelis-majelis lain asal itu sholawatan, semoga selalu diberikan umur yang panjang, barokah di dunia akhirat. Terus kalau menurut Gus Zulin sendiri ini enggak, maksudnya kayak sekarang kan lagi emang seperti yang Gus Zulin tadi bicarakan, kan lagi benar-benar diterima ini sekarang untuk ya dunia persolawatan lah, majelis-majelis persolawatan lagi banyak diterima di kalangan masyarakat. Untuk disebut sebagai sholawat industri itu menurut Gus Zulin gimana? Untuk sekarang kan menjadi ya bisa dikatakan industri. Ya menurut saya bagus sih, karena Banyuwangi ini untuk saat ini malah jelas dikenal sebagai kota sholawat, bisa lama-lama ini. Saya rasa Banyuwangi ini yang paling banyak grup-grup sholawat juga banyak, terus setiap ada acara sholawatan jamaahnya juga semuanya banyak. Saya juga melihat dari grup-grup yang lain itu super jamaahnya juga banyak-banyak, alhamdulillah. Berarti masyarakat Banyuwangi ini rata-rata mencintai sholawat, dan itu poin penting untuk lebih kita mengenalkan kepada masyarakat siapa sih Rasulullah itu yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pemimpin kita. Itu sebenarnya tujuan utama kami seperti itu, agar masyarakat ini lebih mengenal Nabi besar Muhammad SAW. Makanya setiap majelis ya walaupun sedikit tetap kita kasih wawasan, atau kita kasih mauidhah atau apalah yang tujuannya itu mengenalkan Rasulullah kepada masyarakat. Kalau masalah ini Gus, aku dari tadi penasaran menanggapi persolawatan yang kian meroket, terutama di kalangan teman-teman anak muda-muda. Menanggapi hal itu pripun Gus menurut ini? Alhamdulillah memang rata-rata jamaah yang datang itu anak-anak muda. Kebanyakan memang seperti itu kan. Dan kadang itu ya namanya anak muda, bahkan ada yang belum pernah nyantri, itu masih minim etika dan moral. Dan itu bagus, dengan cara datang ke majelis-majelis sholawat dengan membiasakan kita berbaur dengan para ulama dan para muhibbin. Itu kan dengan pelan-pelan kita mengajarkan mereka ini tentang etika dan moral. Kita mengajarkan bahwa memuliakan Rasulullah itu jangan hanya ikut majelis saja, sebenarnya tingkah laku kita juga harus mengikuti Rasulullah. Terus kemudian cara berpakaian juga harusnya seperti itu. Maka penting bagi kru atau bahkan
masyayikh yang hadir di majelis sholawat itu memang mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anak muda yang menjadi pengunjung. Walaupun secara apa ya, secara pakaian mungkin mereka ini masih belum bagus, tapi yang penting kita berikan contoh dulu. Dengan memberikan contoh, dengan kita sering berinteraksi, itu juga insya Allah lama-lama akan membangun etika dan moral mereka. Insya Allah seperti itu. Dan itu juga harus menjadi apa ya, tujuan kita semua. Terus kemudian kadang-kadang repotnya itu begini Mas, kita sebenarnya juga masih muda. Kadang-kadang banyak yang lebih tua dari kami itu di panggung minta barokah doa, minta apalah, kadang disungkem barang. Itu sebenarnya kami juga merasa kami itu belum pantas seperti ini. Mereka itu memuliakan kami terlalu berlebihan. Tapi sisi lain saya berpikirnya seperti ini Mas. Orang-orang yang apa itu, orang-orang awam, masyarakat yang masih awam, itu kan masih ada baiknya mau bersalaman dengan orang-orang yang di majelis. Itu masih ada baiknya. Seandainya orang-orang yang di majelis seperti kami ini, mohon maaf, seperti kami ini nggak mau disalami, nggak mau dimintai doa, barokah doa itu, tentu mereka juga akan berpindah. Mungkin lebih menyukai salaman dengan dan akhirnya datang ke juga sering interaksi dengan, berarti kan malah bahaya Mas. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Kan lebih baik dia bersalaman dengan orang-orang yang ada di majelis sholawatan daripada kalau kita nggak mau diajak salaman, mungkin nggak mau dimintai barokah doa, maka mereka pun akan berpindah majelis yang biasanya ke sholawatan bisa jadi berpindah. Dan itu kan lebih bahaya. Makanya sisi lainnya, gak apa-apa lah. Toh kita juga nggak minta seperti itu, kita nggak pengen dimuliakan juga enggak. Mereka sendiri yang kepingin muliakan kami, dan kami pun tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa kami berikan ya yang mereka minta, ya apa ya ini, mungkin sungkem atau barokah doa yang mereka minta itu ya sudah kita berilah. Urusan barokah ijabah itu kan urusan Allah. Kami juga hanya meladeni saja. Tapi maaf gitu, kalau yang ada nggak masyarakat itu yang waktu datang di majelis yang bersikap mungkin berlebihan, gimana, pernah ngalamin hal seperti itu nggak? Pernah Mas, banyak sekali yang sangat berlebihan. Seperti apa mungkin? Ya kadang itu banyak yang ingin sungkem nih loh Mas. Sungkem itu sampai tangan kita dibolak-balik diciumin gitu Mas. Kalau saya pribadi, wah saya itu merasa saya ini masih banyak dosa kok digini kan gitu Mas. Tapi sisi lainnya seperti itu Mas, kalau kita nggak mau, nanti mereka justru akan senang bersalaman dengan orang-orang yang fasik, mungkin seperti atau di tempat-tempat. Jadi masih ada baiknya mereka punya keinginan besar bersalaman dengan kami. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, barokah itu bukan wilayah kami. Terus kemudian ijabah doa itu juga bukan wilayah kami, semua itu wilayahnya Allah. Kami hanya bisa mendoakan. Semoga dengan cara mereka hormat kepada khotibul majelis atau kepada kru-kru yang ada di majelis sholawat ini, yang moga-moga Allah benar-benar memberikan barokah, benar-benar mengijabahi apa yang diminta. Amin. Sebenarnya di kalangan masyarakat itu kan akhir-akhir ini kan banyak mungkin omongan-omongan di belakang gitu ya. Ini biasanya kan sudut pandang masyarakat kan beda-beda. Kan ada juga yang bilang bahwa sholawat itu sekarang menjadi kedok konser musik yang berbalut dengan unsur keagamaan. Untuk menyikapi hal-hal seperti itu mungkin gimana Gus? Saya sudah sering mendengar hal-hal ini, bahkan dari kalangan ulama pun ada yang tidak setuju kalau majelis sholawatan itu sampai
jamaahnya itu bergoyang, Mas. Iya, iya. Kan banyak sekarang Soalnya jamaah kan itu. dengan power sound yang Nggih. besar, dengan pentas yang megah. Nggih, ya kita hormati pendapat beliau, tetapi kita juga memandang dari sudut lain, Mas. Karena orang Indonesia, terlebih orang Jawa, itu memang punya hobi joget, Mas. Iya, iya. Rata-rata orang itu punya hobi joget, punya hobi berjoget atau menari. Ini kalau sampai di tempat sholawatan pun dilarang berjoget, itu bisa-bisa mereka akan mencari tempat berjoget yang lain, Mas. Akhirnya dia berpindah di tempat-tempat yang tujuannya pokoknya yang penting pengen joget, kan gitu. Kalau sekarang dibandingkan, Mas, bagaimana dia senang berjoget asal musik sholawatan atau dia berjoget di tempat yang di situ justru banyak orang-orang fasik yang jelas di situ mengandung kemaksiatan. Kalau kita suruh milih bagus yang mana? Tetap bagus yang sholawatan, walaupun memang secara etika ya kurang pas. Iya, Kata, kalau sholawatan kok joget-joget. iya, karena sisi lainnya itu, Mas, orang Indonesia itu memang hobinya berjoget. Kita nggak bisa melarang itu. Kalau kita larang, kalau kita hentikan, nggak boleh berjoget sama sekali, wah mereka bisa pindah majelis, Mas. Bisa-bisa seperti itu. Ya, karena memang zamannya memang seperti ini. Harus mengikuti. Lah, yang penting tetap kita arahkan, berjoget pun ada batasannya. Jangan sampai berdiri terus kemudian semua tubuhnya bergoyang, kan nggak sampai seperti itu sebenarnya. Berjoget di sholawatan pun kurang lebih yang bergerak itu antara tangan dan kepala. Oh, itu masih Kita masih mentoleransi sih. Bagaimana lagi bahayanya kalau ya itu tadi, Mas, kalau sampai nggak boleh sama sekali terus kemudian mereka mencari majelis lain atau mencari tempat-tempat hiburan yang lain, itu kan justru kemaksiatan malah nantinya. Kita juga berpikir seperti itu, kita juga memikirkan. Karena tapi waktu ada yang joget-joget gitu, waktu di panggung sempat melarang nggak? Sempat, kamu jangan gini, pernah nggak? Ya, alhamdulillah selama ini belum, kami ya dari panggung itu belum pernah melihat jamaah yang berjogetnya itu sampai berdiri atau sampai kelewatan lah. Berdiri dan semua anggota berjoget itu kita belum pernah melihat sih, Mas. Kalaupun ada ya pasti kita kasih tahu lah. Kalau ditegur enggak sih, Mas, takut nanti anak zaman sekarang kalau ditegur suka marah, Mas. Ya, kita beri masukan saja, kita beri masukan nantinya, jangan kelewatan aja. Saya sedikit lepas dulu nih dari dunia persholawatan. Mungkin untuk Gus Adam di dunia produksi alat-alat sholawat rebana mungkin ya. Rebana itu awal mula keinginan ingin benar-benar belajar alat-alat itu kenapa, Gus? Rian ngeten to, Mas. Kula kan pemain ya, pemain hadra. Nggih, mantun niku kula mandang teng daerah Banyuwangi nggih. Niku kadose tasik dereng wonten ingkang produksi. Yang produksi. Nggih. Nggih, terus mantun niku kula belajar teng Jepara niku pun. Waktu itu memang Mas, Banyuwangi itu ada yang menjual alat hadrah itu, tapi bukan produksi ya, bukan produksi. Rata-rata juga mengambil dari Jepara itu tadi. Ya. Berarti awal mula ke sini mungkin tahun itu ya, tahun 2011 kurang lebih tahun 2011 itu berarti yang produksi di Banyuwangi Gus ada nggih. Selain itu untuk sekarang ada nggak, Gus, yang produksi lagi selain di sini, Gus? Nah, daerah Cluring niki enten teng pundi? Daerah Tapan mriku lho, Mas. Tapan, Gendo enten, terus
Singojuru katanya enten nggih. Apalagi untuk musim seperti ya melambungnya persolawatan ini pasti kan lebih ini Gus untuk pesanan-pesanan Gus. Oh nggih. Alhamdulillah nggih. Enten Mas. Dari majelis-majelis lain juga mungkin ini Gus, ke sini Gus. Nggih, alhamdulillah. Sini. Oh, itu untuk yang produksi sendiri, untuk yang produksi ini sendiri atau maksudnya Gus Adam sendiri atau sama teman-teman atau gimana? Ada temen nih Mas. Ada teman. Nggih. Dari santri. Nggih, saking santri mriki enten lari 3 Mas. Oh. Sekawan kali kula. Untuk sehari bisa membuat berapa ini Gus? Yang kayak gini Gus? Sing kados hadrah ngeten iki lak setunggal set biasanya 3-4 hari Mas. Oh 3-4. Untuk Nggih. satu set. Nggih, 1 set. Untuk satu set. Terus untuk ininya Gus, untuk pesanan-pesanan ya selain di Banyuwangi lah, ada nggak yang dari luar kota, yang Enten keng Kalimantan, Jember, Papua. terus cara maksudnya gimana itu Gus? Via maksudnya dari mulut ke mulut Nggih. atau Saking mulut ke mulut, kadang lewat rencange ngoten. oh ini nggak dipasang di online shop ya? Di Online. ya semisal dipasang di media sosial apa? Dereng kados sih Mas. Belum ya mungkin buat teman-teman yang cari atau yang mau di sini servis juga nggih? Nggih, servis. Yang mau cari alat-alat rebana hadrah nggih namine. Nggih. Itu bisa langsung kontak, mungkin kalau yang belum tahu alamatnya bisa langsung kontak ke Bangun Jiwo atau bisa mungkin datang tanya waktu saat Bangun Jiwo ada pentas di situ, mungkin bisa diarahkan untuk ke sini. Terus balik lagi nih ke masalah selawat Gus. Mungkin ini gimana ya Gus? Menanggapi yang seperti tadi Gus Ulin katakan masalah joget-joget dan sebagainya. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin akan datang ke sholawatan harus gimana, harus seperti apa, dan cara berpakaian seperti apa? Mungkin ada saran nggak dari Gus Ulin? Oke. Pesan saya untuk semua jamaah dari Majelis Bangun Jiwo ataupun majelis-majelis yang lain, kita sesama majelis itu semuanya saudara, nggak ada yang membeda-bedakan majelis antara majelis ini dengan yang sana itu beda, enggak. Kita semua sama, tujuannya juga sama, bahkan kita kadang-kadang juga berinteraksi antara pemimpin majelis Bangun Jiwo dengan pemimpin majelis-majelis yang lain, itu juga kita sering bertemu. Kadang Saling waktu sinergi berarti ya Gus. kadang waktu Bangun Jiwo libur, terus kemudian ada majelis yang lain dan kita kadang juga datang ke sana. Itu rata-rata juga jamaahnya juga sama. Ada yang suka berjoget, ada yang lain, ada yang main bendera, itu pakaiannya juga kadang-kadang ya. Nah, itu pesan saya sih, dimanapun majelisnya, semua ini tujuannya sama, yaitu memperkenalkan Rasulullah SAW kepada masyarakat. Tentu harapan kita adalah ketika majelis sholawat berlangsung, kita itu didatangi oleh Rasulullah. Harapan semua majelis itu berharap seperti itu, kepingin majelisnya didatangi oleh Rasulullah. Maka dari itu usahakanlah kalau kepingin kita didatangi Rasulullah dalam ketika bermajelis, usahakan kita juga punya etika dan moral. Kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus sebagaimana orang-orang muslim. Kita juga bertutur kata yang baik-baik. Jangan suka apa itu namanya berteriak-teriak yang tidak ada sangkutnya dengan sholawat. Jangan sampai seperti itu. Terlebih untuk kaum milenial, anak-anak muda ini, karena masih kadang usia-usia masih muda itu memang sukanya urak-urakan. Nah, ya kita tahu tempat lah, kita tahu majelis, kita tahu tempat bahwa saat itu kita dalam majelis sholawat, kita harus menghormati majelis tersebut karena yang dibaca di situ semuanya sholawat, semuanya pujian-pujian kepada Nabi. Tentu orang memuji Nabi itu juga harus berpakaian dan beretika yang baik dan bagus. Terus yang kedua,
perihal majelis, dimanapun tempat majelis itu sama. Dimanapun tempat silahkan kita muhibbin dari Bangun Jiwo, ketika Bangun Jiwo libur kepingin mengunjungi majelis yang lain, silahkan. Begitu juga yang lainnya, ketika majelis jenengan libur kepingin datang ke Bangun Jiwo, silahkan. Kita semua saling support, kita semua saling support. Yang penting jangan sampai membuat gaduh, jangan sampai membuat gaduh di majelis yang lain, karena kita merasa apa itu namanya, kadang orang itu fanatik dengan majelis yang Bangun Jiwo umpamanya, fanatik dengan majelis Bangun Jiwo, kemudian dia datang ke majelis yang lain membuat ribut. Jangan sampai seperti itu. Majelis itu semua sama. Kita harus fanatik kepada Rasulullah, bukan kepada majelis. Tetap itu ya Gus ya. Tujuan utama fanatik kepada Rasulullah, karena beliau yang akan memimpin kita besok di hari kiamat sampai ke akhirat. Beliau yang memberi jalannya hidayah kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jangan fanatik terhadap majelisnya. Semua majelis itu tujuannya sama, yaitu memuji kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk kaum milenial, untuk anak-anak yang masih muda, jangan sampai membuat ribut, jangan sampai membuat gaduh, entah itu di majelisnya sendiri atau di majelis yang lain. Kita semua sama, tujuannya juga sama. Begitu. Buat itu tadi, buat friend-friendku di rumah, kalau yang mau ke sholawat, ya mungkin lebih bisa menjaga sikap lah. Mungkin itu saja. Terus kalau yang mau tahu jadwalnya ini Gus, jadwalnya Bangun Jiwo, tanggal 19 di MI Kedung Gebang, terus tanggal 20 di MI juga kayaknya, di Ringin Pitu, terus tanggal 25 ada di Kampung 10, tanggal 27 ini undangan pribadi Gus ya? Undangan pribadi. Undangan pribadi. Terus ada lagi tanggal 28 di Blok Agung sama 30 di Krombang. Oke, itu Gus. Untuk tanggal 29 ada rutinan di markas nih. Oh ya, mungkin itu. Terus terakhir ini pertanyaan dari saya pribadi nih Gus. Ini sebelum kita tutup, menurut Gus Ulin, musik haram musik yang seperti apa Gus? Memang ada sih hadisnya itu ya, musik itu haram. Tapi kita juga harus melihat hadis yang lain, di mana Rasulullah pernah bersabda, ketika kalian mengadakan pernikahan, bawalah ke masjid dan tabuhlah rebana. Nah, di situ justru Rasulullah menyuruh dibawa ke dalam masjid, dibawa ke masjid untuk acara pernikahan. Waktu itu memang hadisnya acara pernikahan, tapi kemudian oleh ulama dikiaskan kepada yang lain, kan, dikiaskan kepada tempat acara-acara yang lain, seumpama belajar sholawatan di dalam masjid, akhirnya menjadi boleh atas dasar hadis tersebut. Terus kemudian berkaitan dengan musik yang haram gimana? Memang ada hadisnya, Rasulullah itu mengharamkan musik, tapi konteksnya ketika Rasulullah bersabda hal tersebut, kenapa nggak didalami? Padahal konteksnya seperti ini dulunya itu. Waktu itu ada zamannya Rasulullah itu kan ada penjual yang diiringi musik. Berjualan tapi diiringi musik. Dan tujuannya untuk memancing pembeli kan. Di situ kemudian berjoget-joget, bahkan ada riwayat mengatakan itu ada biduannya lah, cara bahasa kita biduan di situ. Sampai waktu sholat, pada waktu itu datang masuk waktu sholat, itu tetap musiknya tetap berjalan. Kemudian Rasulullah melaknat, mengharamkan, itu maksudnya seperti itu, mengharamkan musik itu ketika musik itu menjadikan kita lalai kewajiban kita kepada Allah. Terus kemudian di dalam fikih itu juga dibahas alat musik-musik yang haram itu memang ada disebutkan musik yang berupa petikan, terus kemudian berupa tiupan atau seruling, atau yang dipetik itu kan gitar. Itu juga di fikih itu sebenarnya tidak boleh. Tapi ada ulama lain yang mengatakan dalam usul fikih
hukum haram itu tidak bisa melekat kepada benda, Mas. Iya, 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 Tidak iya, bisa. iya. Pisau itu benda atau bukan? Benda kan, Benda. pisau. Tapi apa pisau itu bisa dikatakan haram? Maka hukum keharaman itu tergantung apa yang dilakukan. Iya, iya. Kalau pisau itu untuk menyembelih hewan kurban, itu kan jelas pahala kan? Pahala. Tapi kalau untuk membunuh orang, Bisa. baru haram. Alat musik juga akhirnya dihukumi seperti itu. Dalam usul fikih dikatakan hukum haram itu tidak bisa melekat kepada benda. Maka yang hukum haram itu tergantung konteksnya, fungsinya apa? digunakan apa. Musik juga akhirnya ada ulama yang mengatakan seperti itu. Maka sebagian ulama juga ada yang bermain gitar, kalau alat musik dari Arab itu seperti gitar itu juga dipetik-petik, itu apa namanya, saya lupa itu namanya. Iya, iya, iya. Itu kan ada gitu. Sebenarnya ya kita apa itu memang zamannya seperti ini, Mas, kita cari apa itu pendapat ulama yang lebih ringan. Oke. Karena orang-orang Indonesia ya rata-rata suka musik. Kalau diharamkan mereka juga Ya, kembali tetap lagi melakukan. konteksnya untuk apa itu tadi. Lah itu tadi, kalau kita kan jelas untuk berdakwah, untuk bersolawat, ya silahkan dimaknai sendiri aja. Mungkin itu saja buat teman-teman. Kalau ngomongin masalah musik haram, saya jadi ingat ini, Gus. Ada satu kata dari seorang Habib, ya bisa dikatakan Habib industri, Habib Hussein Jafar. Itu pernah bilang, ya nggak tahu itu di acara siapa, musik yang haram itu adalah musik atau suara sendok dan garpumu waktu makan ketika tentang kamu sedang kelaparan. Mungkin itu penutup dari kami, kurang lebihnya saya dan kru dari Banyuwangi 24 Jam mengucapkan banyak terima kasih sudah diperkenalkan mampir di markas atau di majelis Sholawat Bangun Jiwa. Saya mewakili teman-teman juga minta maaf jika ada sedikit merepotkan. Mungkin itu saja buat teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan semoga podcast kali ini bisa menambah sedikit wawasan kalian tentang dunia persolawatan, dunia syiar melalui musik dan sebagainya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.